Ini soalnya, kalau kita flashback ke belakang pada saat lalu itu ketika ada Presiden Perancis tiba di Indonesia melakukan kunjungan kerja, itu bahkan Gibran juga tidak ada di istana dan bahkan malah terbang ke IKN. Itu kan juga sangat mengejutkan sekali, di mana Menko-Menko, pejabat kementerian itu bahkan menyambut Presiden Prancis, tetapi Gibran tidak ada di situ. Bayangkan ya, ada Pak Prabowo, ada Didit, ada menteri-menteri yang lainnya, tetapi tidak ada Gibran. Nah, seperti halnya saat ini, ketika istana pada saat lalu mengumpulkan menteri-menterinya bahkan membahas dampak perang Iran dan Israel, itu bahkan Gibran juga tidak ada. Gibran juga di mana ya? Gibran ternyata memang belusukan di Jawa Timur. Dan ini bahkan juga ada pemberitaan Gibran menebas tebu saat panen raya, perwira polisi garcep bantu mengangkat. Nah, bayangkan ya, bahkan hanya memanen tebu yang hanya beberapa lonjor saja ya. Itu bahkan Gibran yang konon katanya anak muda, wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, itu pun juga tidak bisa menebas loh, padahal cuma menebas tebu, pohon tebu, itu bahkan juga tidak bisa dan masih membutuhkan yaitu perwira polisi. Untung saja perwira polisi tersebut garcep langsung membantu Gibran ya, kalau tidak dibantu kemungkinan seperti apa ya. Nah, ini bahkan dikomentari oleh Bang Nalar, buat repot aja si Gibran ini, nggak usah gaya tebas tebu, kalau nyetak gol aja masih dibantu sama kiper lawan. Terima kasih Pak Perwira yang garcep membantu. Nah, memang sangat bos sekali ya, di mana Pak Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, bahkan juga membahas kondisi global terkait perang Iran Israel, apakah akan ada perang dunia ketiga dan lain sebagainya, apakah akan berdampak pada ekonomi, harga minyak dunia dan lain sebagainya. Tiba-tiba Gibran malah pada saat lalu terbegok olahraga sepak bola, dan bahkan juga Anda tahu sendirilah, dan panen tebu ya Anda tahu sendirilah, itu bahkan juga dibantu. Bermain bola untuk mencetak gol saja masih dibantu juga. Ketika panen tebu, ketika menebas itu juga masih dibantu oleh Pas Pampres. Ini kan sangat lucu sekali ya, semuanya dibantu ya, mulai dari putusan MK dibantu paman, enak sekali ya, semuanya dibantu. Tetapi yang cukup keren lagi ya, kalau kita lihat pada saat lalu kan Pak Jokowi itu merangkul lawan-lawan politik. Itu menurut saya sangat keren sekali. Menurut saya sangat keren, merangkul lawan politik Pak Prabowo, mulai Fahri Hamzah, Fadlizon dan lain sebagainya. Semuanya dirangkul. Tetapi ada yang cukup menarik kalau kita lihat manuver-manuver saat ini ya. Dan menurut saya Ibu Megawati itu juga mengikuti gaya Pak Jokowi, yaitu semua lawan-lawan politik juga dirangkul kecuali Pak Jokowi. Pada saat itu kan juga seperti itu, semuanya lawan-lawan politik dirangkul, tetapi PDIP ditinggalkan. Saat ini gantian, Ibu Megawati yang saat ini merangkul Pak Prabowo, merangkul Anies Baswedan, merangkul lawan-lawan politik kecuali Pak Jokowi, Gibran, dan tentunya ya, kalau kita lihat Anies bertemu Megawati di nikahan anak Pramono, saya salaman dan juga ngobrol. Nah, bayangkan ya, ini sangat keren sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu Anies Baswedan bahkan juga bertemu dengan Ahok dan bahkan mengatakan akan ada kejutan. Dan ketika Ahok pada saat lalu dimintai satu kata tanggapan Ahok kepada Anies Baswedan, itu sangat keren sekali, yaitu capres. Dan Anies Baswedan membalas kita sama-sama dan lain sebagainya. Nah, apakah ini setidaknya pertemuan Anies dan Ibu Megawati ini ya setidaknya untuk mencairkan hubungan, dan kemungkinan akankah berlanjut ke Pilpres 2029? Ya, kita tidak tahu lah, itu juga masih sangat dini sekali ya. Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022, Anies Baswedan hadir dalam acara akad nikah putri bungsu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Hanifa Fadila Pramono. Dalam acara itu, Anies mengaku bertemu dengan Ketua Umum
PDI Perjuangan Megawati. Ya, dengan beliau Megawati saya juga bersalaman, ngobrol, kata Anies usai acara akad nikah di rumah dinas Gubernur Jakarta, Jalan Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat pada 25 Juni. Meski begitu, ia tidak merinci apa saja yang dibicarakan olehnya dan ketua PDIP itu. Di sisi lain, Anies menyampaikan kesan terhadap jalannya acara yang menurutnya berlangsung dengan sangat lancar dan syarat tradisi. Suasananya sangat hikmat, kusyuk, pernikahannya berjalan dengan amat lancar dan penuh dengan nuansa tradisi yang terjaga. Saya salut dengan Mas Pram, Mbak Hani yang bisa menggabungkan nuansa modern dan akar budaya, imbuh Anies Baswedan. Ya, seperti itulah. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Gibran menebas tebu, panen tebu, tetapi masih dibantu oleh perwira polisi ya. Ini dari Muhammad Sumari, ngeribeti aja. Biasanya hidup enak sok-sokan nyabut tebu, motong tebu aja nggak bisa. Aduh, malu gue ngelihatnya. Otak sama ototnya kopong, ada singkong. Ini efek Bu Fafa ya. Ya kadang-kadang saya sangat heran sekali ya. Konon katanya Gibran itu maju sebagai representasi anak muda. Tetapi kan seharusnya anak muda itu lebih garcep ya daripada orang tua ya. Dan seharusnya apalagi cuma menebas tebu, seharusnya sangat bisa sekali ya. Ya, mewakili anak muda. Masa anak muda dibantu terus mencetak gol dibantu, terus menebas pohon tebu juga dibantu. Ini kan sangat lucu sekali ya. Seharusnya cukup dibantu mulai di MK. Menurut saya dibantunya ya satu kali saja lah, tidak terus menerus. Ketika menjadi wakil presiden dibantu terus, ini kan juga sangat wow sekali lah. Ini dikomentari oleh Anto Wahyudi. Gitu aja lo kebakaran jenggot, apaan sih ya, seperti itulah. Tapi memang sangat unik sekali ya, sangat unik sekali perpolitikan di Indonesia dan sangat dinamis sekali. Dulu lawan, sekarang ini bisa menjadi kawan. Dulu kawan, bisa saja bisa menjadi lawan. Ya seperti halnya saat ini, bahkan Ibu Megawati bisa mengobrol dengan Anies Baswedan itu sangat wow sekali dan sangat mengejutkan sekali. Anies Baswedan bisa mengobrol dengan Basuki Cahayapurnama itu sangat mengejutkan sekali. Tetapi ya seperti itulah politik di Indonesia ya. Tidak ada permusuhan abadi, tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan abadi. Ya seperti itulah politik di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.